Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliandari, NPM 2537108P. Di sini saya akan mempresentasikan konsep statistika. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Statistika itu apa sih? Statistika itu adalah cabang ilmu yang berfungsi dengan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita menggunakan statistika kan? Untuk membantu membuat keputusan berdasarkan data seperti hasil survei, ujian, penelitian, maupun kegiatan bisnis. Nah, tujuannya itu mempelajari statistika itu agar kita mampu memahami data, mengelola secara benar, dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti, bukan hanya pada perkiraan. Selanjutnya ada inti materi. Pengertian statistika dan data. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis dan menafsirkan data sehingga dapat disimpulkan. Nah, data itu adalah sekumpulan fakta atau angka yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Nah, di sini juga ada nih jenis datanya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu berupa kategori atau sifat, misalnya warna, jenis kelamin, dan pekerjaan. Sedangkan kuantitatif itu berupa angka. Nah, misalnya kita mau ngukur tinggi badan nih, terus ada pula berat badan dan jumlah siswa. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data itu ada dua, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, misalnya hasil wawancara atau kuesioner. Data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber kedua, misalnya dari buku, laporan, atau internet. Selanjutnya adalah penyajian data. Ada satu, tabel atau distribusi frekuensi. Yang kedua tuh diagram batang. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Yang keempat histogram. Yang kelima poligon frekuensi. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data nih. Nah, ada data mean, data median, dan data modus. Kalau rata-rata itu X kuadrat itu jumlah seluruh data. Banyak data itu kalau median itu nilai tengah, nilai yang berada di tengah setelah data yang diurutkan. Jadi kita harus urutkan dulu datanya. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, ini ada pula contoh soal dan penyelesaiannya. Yang diketahui data nilai ulangan matematika dari 7 siswa. Ada 60, 70, 80, 90, 70, 85, 75. Kita disuruh nyari, hitunglah rata-rata, mean, median, dan modus. Oke. Cara menyelesaikannya kan ini, cara menyelesaikannya. Kalau rata-rata mean itu X sama dengan 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 75, maka hasilnya 530. Nah, 7 dapat dari mana? Dari kita hitungkan dulu dari 60 sampai 75. Maka dibagi 7 maka 7 ini bisa dapat dari 7 mahasiswa itu. Jadi 530 dibagi 7 hasilnya 75,71. Rata-ratanya dapat 75,71. Yang kedua ada median. Nah, kita urutkan dulu nih angka-angkanya. Maka yang kita didapatkan data keempat. Hasilnya 75. Jadi mediannya itu 75. Selanjutnya ada modus nih. Kita cari dulu mana angka yang sering muncul. Ternyata angka yang sering muncul itu adalah 70. Maka modusnya 70. Oke, di sini ada kesimpulan nih.
Setelah mempelajari statistika, kita menyimpulkan bahwa statistika itu berperan penting nih dalam membantu kita memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan memahami konsep dasar seperti jenis data, cara penyajian, dan ukuran pemusatan, kita dapat menginterpretasikan informasi secara lebih objektif. Pemahaman terhadap konsep statistika juga menjadi dasar penting nih untuk melanjutkan ke materi yang lebih kompleks seperti analisis, varians, regresi, atau probabilitas. Oke, mungkin di sini aja saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.